Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur bahwa kita memiliki Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Bapa yang memperhatikan setiap waktu, bahkan setiap detik. Bapa yang menopang kita, sekalipun seringkali kita terjatuh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini kita memberikan syukur kita kepadanya melalui satu pujian, Kau Bapa yang baik. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita berdoa. Sungguh kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa.
Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami sendirian. Kebaikan-kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mau berdoa bersama di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong setiap kami, melayakkan kami, sehingga setiap doa kami berkenan di hadapan-Mu. Pimpin waktu ini, dan kami terus mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita akan menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Pertolongan-pertolongannya kepada kita. Kita memohon pengampunan atas semua kelemahan-kelemahan kita yang terkadang menyakiti hati Tuhan, juga yang menyakiti sesama kita. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat hidup. Biarlah Engkau yang terus menolong kami menjalani hari-hari hidup kami. Di tengah-tengah begitu banyak kelemahan kami Tuhan, topang kami, ajar kami. Sehingga Tuhan, kami dimampukan untuk hidup di dalam Tuhan. Pengampunan Tuhan yang menolong kami untuk dapat hidup dengan baik. Kami terus mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami seringkali terjatuh. Kami menyakiti hati Tuhan. Kami juga sering menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami untuk kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari yang kedua, kita juga bersyukur bahwa di tengah-tengah keterbatasan dan kesulitan hidup, kita tetap dapat bertahan di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Kita mohonkan hikmat dan bijaksana dari Tuhan bagi tiap-tiap kita, agar dapat menjalani hidup kita dengan berkenan kepadanya. Mari kita naikkan permohonan kita bersama-sama. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa di tengah keterbatasan hidup kami, dari begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami masih tetap boleh berdiri teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar bahwa itu bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami memohonkan, berikanlah kami hikmat dan bijaksana, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan berkenan di hadapan Tuhan. Agar kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Tuhan, ajar kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, namun kita sungguh bersyukur bahwa kita dapat tetap
memegang teguh janji penyertaan Tuhan bagi kita. Bahwa Dia yang menguasai hidup kita tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Mazmur Daud mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita naikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita juga boleh berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin hidup di dalam tekanan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan, yang membuat mereka tidak dapat menikmati hari-hari hidup dan waktu yang Tuhan anugerahkan. Kita mau menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menguasai hati dan pikiran mereka, memberikan damai sejahtera. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam hidup mereka saat ini mungkin mengalami tekanan hidup yang berlebihan. Mereka menghadapi kekhawatiran. Mereka merasa kesulitan yang demikian rupa. Ketakutan menguasai hidup mereka sehingga mereka kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Biarlah Tuhan berikan pertolongan-Mu, anugerah daripada Tuhan boleh menolong mereka untuk dapat menikmati hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Sehingga segala kekhawatiran, segala ketakutan tidak menguasai hidup mereka. Hanya damai sejahtera daripada Tuhanlah yang boleh melingkupi seluruh hidup, hati, dan pikiran mereka. Tuhan tolong mereka untuk keluar daripada situasi-situasi seperti ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa terus mendukung para penata layan yang terlibat di dalam ibadah online. Secara khusus kita mendoakan mereka yang terlibat di bagian multimedia, mengingat banyak hal-hal detail yang harus mereka perhatikan dan persiapkan agar setiap acara ibadah dapat terselenggara dengan baik. Kita mohon Tuhan memberi hikmat kepada mereka di dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Bapa di surga, kami juga mengingat dan mau berdoa bagi segenap penata layan ibadah yang terus boleh melakukan tugas pelayanan mereka untuk ibadah-ibadah yang ada. Secara khusus kami mau menyerahkan tim multimedia. Mereka yang harus memperhatikan banyak hal detail, banyak alat-alat yang juga harus mereka pegang dan juga persiapkan. Tuhan, Engkau boleh menolong mereka. Kami menyadari bahwa banyak hal dan keterbatasan yang mereka alami. Tuhan, Engkau terus memberikan mereka pertolongan-Mu. Berilah hikmat-Mu kepada mereka dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan baik.
dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik, memberikan mereka sukacita di dalam melakukan pelayanan-pelayanan ini. Tuhan juga boleh menolong mereka, baik itu dalam mengoperasikan setiap alat-alat yang harus dipakai. Tuhan sendiri yang boleh mengajar mereka bagaimana dapat memberikan terbaik dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh daripada tim penata layan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Kita naikkan bait keduanya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selanjutnya kita akan menaikkan doa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang terus dilakukan oleh berbagai pihak. Kita berdoa untuk kestabilan ekonomi bangsa kita agar dapat dikendalikan dengan baik, dan juga untuk keamanan supaya tetap boleh terjaga di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bersama-sama kita berdoa bagi bangsa negara kita. Allah Bapa kami di surga, Allah yang berkuasa atas bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan, tangan Tuhan tidak melepaskan bangsa kami. Bahwa kasih Tuhan masih terus dilimpahkan dan anugerah Tuhan terus diberikan. Tuhan, kami mau berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan di tengah-tengah pemerintah kami terus menanggulangi pandemi COVID-19. Dengan begitu banyak pihak yang terlibat di dalam hal ini. Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan supaya pandemi ini dapat ditanggulangi dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh segera menikmati keadaan yang lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah pemerintah kami juga dengan sigap dapat menangani perekonomian agar tetap stabil di masa-masa sulit ini. Berdoa untuk juga keamanan tetap boleh terjaga di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, ada tangan perlindungan Tuhan, ada tangan pemeliharaan Tuhan yang boleh melingkupi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami ini dalam tangan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa memohon. Amin. Yang terakhir, mari kita juga terus mendukung jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh. Untuk jemaat yang sudah lanjut umur dan mengalami keterbatasan fisik, kita juga tetap doakan untuk beberapa nama yang masih dalam pemulihan pasca sakit, yaitu kita mengingat yang semu, Ibu Mariana, Bapak Abeng, Bapak Aleo, Bapak Susetio, Bapak Peter Sim, dan juga Baby Atalia. Kita juga boleh berdoa untuk ada beberapa jemaat yang pasca melahirkan, Tuhan juga boleh menolong, baik itu Ibu Elizabeth ataupun istri dari Dr. Ferry. Kita boleh mendoakan pemulihan mereka. Dan kita juga, jika saudara-saudari mengingat ada jemaat-jemaat lain yang dalam keadaan yang sakit,
boleh menyebutkan nama mereka di dalam doa saudara-saudari. Mari kita terus kita berdoa supaya Tuhan melimpahkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami saat ini boleh bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut umur, mengalami keterbatasan fisik. Tuhan, Engkau juga terus boleh menopang mereka, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan di usia mereka yang sudah lanjut. Kami terus boleh berdoa, belasukacita yang daripada Roh Kudus boleh tetap ada dalam hati mereka, sekalipun mungkin banyak hal yang sudah tidak dapat lagi mereka kerjakan dengan baik. Kami juga terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami lemah tubuh ataupun sakit, khususnya untuk mereka yang sudah dalam masa pemulihan. Kami mengingat ada yang semu, ada Bapak Peter, ada Bapak Aleo, ada Bapak Abeng, dan juga mengingat untuk Ibu Mariana, Bapak Susetyo, dan juga Baby Atalia. Tuhan juga terus menolong mereka. Kami juga mengingat untuk Ibu Elizabeth dan juga istri daripada Dr. Ferry yang juga pasca melahirkan. Tuhan juga memberikan mereka pemulihan yang cepat dan baik, juga pertumbuhan baby yang sehat. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya hanya penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan yang daripada Tuhan, kesembuhan sejati yang datang daripada Engkaulah yang boleh turun kepada mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit boleh melihat kuasa Tuhan bekerja leluasa di dalam hidup mereka. Karena seperti kebenaran firman Tuhan, di dalam kelemahan kamilah Tuhan, maka kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa memohon. Amin. Kita rindu setiap saat kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita, karena kita hanyalah tanah liat di tangan Sang Penjunan. Mari rendahkan hati kita untuk dibentuk oleh-Nya. Kehendak Tuhan, oh jadikanlah. Kehendak Tuhan, jadikanlah ku tanah liat, kau penjuna. Bantuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan, jadikanlah tilik hatiku dan sucikan di hadirat-Mu. Ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan, jadikanlah. Pegang hidupku agar tahan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Hiduplah Yesus di hatiku. Malam hari ini renungan akan dibawakan oleh Saudari Fenisia. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti persekutuan doa. Kita bisa memuji Tuhan, berdoa bagi pekerjaan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui berdoa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Dan
Pada hari ini kami akan merenungkan satu tema, yaitu mengenai mengenal kehendak Allah. Kiranya kami boleh benar-benar mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kami melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Wah, suara batuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang tadi barusan saya peragakan adalah menggambarkan kondisi dunia pada saat ini. Tentu sudah tidak asing bagi kita melihat pemandangan seperti ini, bukan? Karena kita mengalaminya setiap hari. Orang memakai masker, memakai hand sanitizer, ada juga memakai detol antiseptik untuk bisa menjaga kesehatan mereka di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, sudah 5 bulan lebih kita menghadapi dan berjuang melawan makhluk-makhluk yang ukurannya sangat kecil, tetapi sifatnya mematikan. Ya, itulah virus corona. Semoga kita tidak bosan yang mendengar kata-kata ini, karena itulah realita yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu di tengah masa-masa pandemi ini tidak mudah untuk kita hadapi. Kita adalah manusia yang terbatas dan butuh pertolongan Tuhan untuk bisa menghadapi semua ini. Semua orang termasuk kita memikirkan segala cara untuk bisa bertahan hidup di tengah masa-masa sulit seperti ini. Biasanya kalau kita dulu sering pergi dengan lebih bebas, sekarang harus lebih banyak mendekap diri di rumah. Dan kalau kita pergi pun, kita harus memakai protokol kesehatan untuk bisa menjaga kesehatan dan pelindungan diri kita. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, pandemi ini juga berdampak kepada dulu kita yang lebih sering makan sepuasnya begitu ya, all we can eat, kita lebih sering jajan. Kini kita mikir-mikir dulu untuk bisa jajan. Kita lebih membatasi diri untuk tidak melakukannya. Dan kalau kita mau makan di luar pun, kita juga mikir-mikir begitu ya, apakah kita mau makan di sana atau kita bungkus untuk dibawa pulang ke rumah. Pandemi ini juga berdampak kepada pengeluaran yang cukup banyak untuk bisa membeli kuota internet ya, karena pada banyak anak-anak yang sekolah online ataupun kuliah online. Bapak Saudara, pandemi ini juga berdampak pada krisis ekonomi secara global. Banyak pekerja yang di PHK, gajinya dipotong, tingkat pengangguran semakin tinggi, dan juga kita bisa merasakan begitu ya dampak ekonomi di dalam usaha pekerjaan kita. Nah, Bapak sekalian, krisis ekonomi secara global ini berdampak kepada yang disebut dengan resesi ekonomi, di mana terjadi penurunan kegiatan ekonomi yang sangat signifikan yang terjadi selama berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun kalau pandemi ini segera tidak berakhir. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap pandemi ini segera berakhir begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara semua dampak yang sudah saya paparkan barusan ini, yang mau paling saya soroti adalah dampak terhadap kehidupan kerohanian setiap orang percaya, dampak terhadap spiritualitas iman setiap orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu kita bisa ke gereja beribadah setiap minggu begitu ya. Sekarang harus ibadah online. Memang ada gereja-gereja yang sudah membuka pintunya untuk mengadakan ibadah tatap muka. Tetapi gereja kita, GKPJ, dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada, yang bijaksana, itu masih memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah secara tatap muka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini yang ingin saya soroti adalah pandemi ini berdampak kepada kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya, berdampak kepada iman dan spiritualitas kita sebagai orang Kristen. Tentu generasi yang paling terkena dari dampak ini adalah generasi baby boomers, di mana generasi ini lahir dari tahun 1940-an sampai 1960-an. Gitu ya. Jadi mereka yang generasi-generasi ini bergumul untuk melakukan ibadah online. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tidak hanya generasi baby boomers. Setiap generasi, bahkan sampai generasi Z, generasi sekarang itu
terpengaruh begitu ya iman dan pertumbuhan kerohanian di tengah masa-masa sulit seperti ini. Dan kondisi yang sulit ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sedang ada di dalam moment of crisis begitu ya. Dan moment of crisis itu berpengaruh terhadap kehidupan spiritualitas kita. Bapak Ibu Saudara, bahayanya jika iman kita mundur di hadapan Tuhan, jika masih banyak orang Kristen yang malas ke gereja ataupun malas beribadah kepada Tuhan, bisa terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar kebenaran Allah. Bisa terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu yang bisa mempengaruhi pikiran dan iman mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kondisi dunia kita saat ini. Kita berada di dalam suatu moment of crisis. Di tengah moment of crisis ini muncul banyak pertanyaan gitu ya di benak kita. Kapan pandemi ini akan segera berakhir? Bagaimana vaksin itu bisa bekerja dengan efektif? Saya sudah lelah Tuhan. Bapak Saudara sekalian, bagi keluarga yang kena COVID pasti punya pertanyaan seperti ini. Mengapa orang yang aku kasihi begitu cepat meninggalkan dunia ini? Dan pertanyaan puncaknya adalah, mengapa Allah yang Maha Kuasa itu tidak segera menyelesaikan pandemi ini bagi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik pertanyaan kapan, bagaimana, dan mengapa, apakah kita pernah bertanya dalam hati kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah moment of crisis ini? Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita? Bapak Saudara sekalian, tentu di tengah masa-masa krisis seperti ini, kita sulit menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Masakan Allah mau melihat kita yang adalah masterpiece Allah, buatan tangan Allah itu hidup susah, di balik karakteristik Dia yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keterbatasan kita untuk bisa mengenal kehendak Tuhan, di tengah keberdosaan kita, untuk bisa menemukan apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu memang sulit dilakukan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Ada Allah Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk bisa mengenal kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang pandemi ini, moment of crisis ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Ada suatu kejutan dari Tuhan untuk kita putar balik. Putar balik untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita bergantung kepada kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri? Apakah selama ini kita bergantung kepada usaha, pekerjaan, dan harta kita daripada bergantung kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian, apakah kita selama ini sudah bergantung sepenuhnya kepada kehendak-Nya yang mulia? Mari pada hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah di tengah moment of crisis yang mempengaruhi kehidupan spiritualitas kita sebagai orang percaya. Kita buka kitab kita dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Jemaat Kolose juga sedang mengalami moment of crisis. Bukan moment of crisis seperti pandemi virus corona pada saat ini, tetapi di mana mereka menghadapi ajaran-ajaran dari guru-guru palsu yang mencoba untuk mempengaruhi pikiran, iman, dan kehidupan spiritualitas Jemaat Kolose pada saat itu. Ajaran-ajaran palsu itu mencoba untuk menggantikan posisi Yesus sebagai inti iman kekristenan.
Ajaran-ajaran palsu itu juga mencoba untuk mempengaruhi pikiran mereka dan juga menawarkan berbagai pengetahuan dan solusi-solusi palsu terhadap masalah dan kebutuhan jemaat Kolose pada saat itu. Bapak-Ibu sekalian, tentu ajaran ini menjadi suatu ancaman bagi masa depan gereja di Kolose dan menjadi ancaman bagi pertumbuhan kerohanian jemaat Kolose pada saat itu. Seorang rekan sepelayanan Paulus yang merupakan buah dari hasil pelayanan Paulus dan juga merupakan pemimpin di gereja Kolose pada saat itu yang bernama Epafras. Ia mengetahui kondisi yang terjadi di tengah jemaat Kolose pada saat itu. Kemudian ia memberitahukan hal ini kepada Paulus, di mana Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di dalam penjara di Roma. Epafras memberitahukan tentang ancaman yang terjadi di tengah jemaat Kolose ini kepada Paulus. Dan ketika Paulus mendengar kabar ini, hatinya tergerak untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose. Paulus berdoa dengan tiada henti-hentinya bersama dengan rekan sepelayanannya, agar jemaat Kolose bisa mengenal kehendak Allah dengan sempurna di tengah ancaman ajaran palsu yang terjadi pada saat itu. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kemungkinan Paulus belum pernah mengunjungi kota di Kolose. Tapi hatinya begitu tergerak, hatinya begitu terbeban untuk membangun kerohanian, pertumbuhan kerohanian jemaat di Kolose. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pesan seperti apa yang Paulus tulis untuk jemaat Kolose yang merupakan doa Paulus bagi mereka agar mereka bisa mengerti kehendak Allah dengan sempurna di tengah ancaman ajaran palsu pada saat itu? Mari kita temukan dan kita akan pelajari pada hari ini melalui perikop yang sudah kita baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bisa mengerti kehendak Allah, kita menerima hikmat dari Allah. Kita perlu menerima hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang jemaat Kolose pada saat itu sudah memiliki iman dan kasih, tetapi bagi Paulus itu saja tidak cukup. Jemaat Kolose membutuhkan pertumbuhan kerohanian yang lebih lagi. Mereka perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa mengenal pribadi dan karya Kristus lebih dalam lagi. Sehingga mereka tidak terpengaruh ajaran sesat, ajaran palsu di sekitar mereka. Bapak Saudara sekalian, tentu hikmat di sini Paulus gunakan begitu ya. Hikmat bukan berasal dari rasio manusia atau pemikiran-pemikiran duniawi, tetapi hikmat yang berasal daripada Allah di surga. Hikmat berasal dari akar kata Yunani Sophia. Nah, Paulus menggunakan kata Sophia di dalam Kolose 1 ini menunjuk kepada dasar, ajaran, fakta, dan juga prinsip-prinsip utama. Tentunya itu ditemukan di dalam firman Tuhan. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berdoa supaya jemaat Kolose menerima hikmat dari Allah, supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga bisa mengenal kehendak Allah dan tidak terpengaruh ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kita memerlukan hikmat yang berasal daripada Allah untuk kita bisa mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Ini adalah langkah pertama ya, yaitu kita membutuhkan dan kita perlu menerima hikmat dari Allah. Di tengah moment of crisis ini yang mencoba mempengaruhi kehidupan kerohanian kita perlu datang kepadanya, kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan untuk bisa mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua, bagaimana supaya jemaat Kolose dan juga kita sekalian untuk bisa mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Kita dapat temukan di ayat 10. Kalau tadi poin pertama di ayat 9, sekarang di ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menerima hikmat dari Allah, langkah kedua supaya kita bisa mengenal kehendak Allah adalah kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Sesuai dengan tulisan Paulus ya, di Kolose 1 ayat 10 yang sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah menerima hikmat Allah dalam hati kita dapat mengenal Allah. Tanpa pengenalan, kita tidak bisa mengetahui kehendaknya. Kita perlu mengenal Allah itu pribadi. Bapak Saudara sekalian, jadi setelah menerima hikmat, langkah selanjutnya adalah mengenal Allah itu sendiri.
Nah, di dalam pencarian kita akan kehendak Allah, kita perlu mengenalnya terlebih dahulu. Tadi saya sudah katakan, tanpa pengenalan akan Allah, kita tidak bisa mengenal kehendaknya. Untuk itu kita perlu mengenal Allah dengan baik, supaya kita juga bisa mengenal kehendak Allah dengan baik. Dalam Kolose 1 ayat 10, Paulus menekankan bahwa setiap orang percaya harus memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Ketika jemaat Kolose maupun kita mengenal Allah dengan benar, kita bisa mengenal, kita bisa tahu bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah the great, the power, and the wise God. Ia jauh lebih besar daripada moment of crisis yang sedang kita alami saat ini. Bapak Saudara sekalian, pengenalan kepada Allah haruslah pengenalan yang utuh, tidak bisa setengah-setengah begitu ya. Kalau kita kenal Allah, kita adalah Allah yang Maha Kuasa, dengan sekali klik saja, ia bisa menyelesaikan pandemi ini bagi kita. Tetapi, mengapa tidak melakukannya dengan kemahakuasaan yang ia miliki? Bapak Saudara, ketika kita harus mengenal Allah secara utuh, bukan setengah-setengah, di balik Allah yang Maha Kuasa, Allah juga adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Kuasa tidak bisa dipisahkan dengan Allah yang Maha Tahu. Jika moment of crisis ini masih terjadi sampai sekarang, itu berarti di balik kemahatauannya Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, pasti ada maksud dan tujuan yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Ia tahu yang terbaik untuk kita, sehingga sampai saat ini kita masih mengalami moment of crisis itu ya, sesuai dengan kehendaknya yang mulia. Bapak Ibu Saudara, mengenai pengenalan yang benar akan Allah, Pendeta Billy Graham pernah berkata, kebanyakan dari kita mengenal tentang Allah. Itu tentu berbeda dengan mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenal Allah berbeda dengan mengenal tentang Allah. Setan-setan pun tahu, setan-setan mengenal tentang Allah. Mengenal Allah itu lebih dalam daripada mengenal tentang Allah. Lebih jauh daripada mengenal tentang Allah. Mengenal Allah itu berarti mengenal secara pribadi. Mengenal pribadi Allah dan melihat karya-karyanya dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Sedangkan mengenal tentang Allah hanya sebatas cognitive understanding atau pemahaman secara kognitif saja. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menekankan pada perikop ini, kita perlu memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan akan Allah yang benar, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa memperoleh pengenalan yang benar akan Allah dan juga kehendaknya, kita perlu memiliki relasi dengan Dia. Tanpa memiliki relasi, tanpa memiliki hubungan, kita tidak bisa mengerti kehendaknya. Seperti ketika pasangan suami istri sebelum menikah begitu ya, pasti saling kenalan dulu, menjalin relasi dulu, cari tahu apa sih yang menjadi kehendak dia, gitu. Baru dipersatukan. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita mau tahu kehendaknya, kita perlu mengenal Allah dan juga menjalin relasi dengan Allah. Tentu relasi di sini adalah relasi yang berhubungan dengan hubungan pribadi kita untuk dekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan? Hanya ada satu cara, Bapak Ibu Saudara. Hidup bergaul dengan firman Tuhan. Hiduplah bergaul dengan firman Tuhan. Karena Allah menyatakan kehendaknya di dalam firman-Nya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kesibukan kita, saya ajak kita semua kembali untuk membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga berdoa kepada Allah untuk bisa mengetahui kehendaknya yang sempurna. Kita bisa menemukan kehendaknya melalui firman-Nya. Dan juga melalui relasi yang intim dengan Dia, kita bisa terus dekat sama Tuhan. Kita seperti nempel sama Tuhan. Dan kita bisa mengetahui kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 10 juga Paulus menggunakan istilah begitu ya, memberi buah dan bertumbuh. Inilah yang mengantarkan kita kepada poin yang ketiga, poin yang terakhir begitu ya. Bagaimana cara kita supaya bisa mengenal kehendak Allah? Yang pertama tadi apa? Membutuhkan hikmat dari Allah. Yang kedua, kita perlu mengenal akan Allah. Mengenal Allah itu dengan benar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam mengenal kehendak Allah itu butuh proses, tidak bisa instan.
Di dalam ayat 10, Paulus menggunakan istilah memberi buah dan juga bertumbuh. Nah, istilah ini menggambarkan sebuah pohon yang mempunyai akar dan juga batang. Sebuah pohon tidak bisa menghasilkan buah dan bertumbuh dengan baik begitu ya, tanpa akar yang menyediakan makanan untuk pohon itu. Sebuah pohon juga tidak bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah tanpa ada batang yang bisa menopang tubuh daripada pohon tersebut. Pohon juga perlu proses untuk bisa menghasilkan buah, perlu disirami dengan aliran air yang segar. Nah, itulah gambaran yang Paulus gambarkan ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 1 ayat 10 ini ya, tentang memberi buah dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti pohon yang perlu proses untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, demikian juga kita ketika kita mau mengenal kehendak Allah. Kita butuh proses. Kita tidak bisa dengan secara instan begitu ya mengetahui kehendak Allah. Kita membutuhkan yang namanya proses. Kita perlu menyirami hati kita dengan aliran-aliran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika itu bisa kita lakukan, kita bisa mengenal kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, dari gambaran ini sesungguhnya yang menjadi kehendak Allah adalah semua orang Kristen, semua orang percaya memiliki akar yang tertanam di dalam firman-Nya. Seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika kita mengisi hati kita juga dengan aliran firman Tuhan yang segar, kita dapat kokoh, tak peduli ada ancaman di sekitar kita, tak peduli ada ancaman misalnya ajaran-ajaran palsu di sekitar kita tetap dapat kokoh, kita dapat tetap bertumbuh dengan baik, karena kita berpegang pada kehendak Allah, kita berpegang kepada firman-Nya. Seperti di ayat 11 dikatakan, dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Saudara, di tengah proses mengenal kehendak Tuhan, kita juga butuh yang namanya proses pengujian. Kita butuh proses pengujian untuk membedakan manakah kehendak Allah, manakah kehendak diri kita sendiri. Sebab apa yang kita pikir itu kehendak Allah, belum tentu itu kehendak Allah. Bisa jadi itu kehendak diri kita sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tanda yang merupakan kehendak Allah adalah tidak ada unsur paksaan, juga tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi menjalani hidup dengan penuh kasih, begitu ya. Seperti jemaat Kolose yang mempunyai iman dan kasih, dan menunjukkan kasihnya itu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Dan buah daripada pengetahuan akan kehendak Allah adalah perbuatan baik, bisa mengasihi. Kemudian tanda selanjutnya yang menjadi kehendak Allah adalah tidak ada penyesalan di akhir. Ketika kita memutuskan segala sesuatu, tidak ada penyesalan di akhir. Dan juga tanda yang menjadi kehendak Allah adalah kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika kita memutuskan segala sesuatu. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, tanda yang menjadi kehendak Allah adalah, dan ini yang paling penting, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ada damai sejahtera di dalam hati kita, karena kehendak Allah itu kita pegang. Bagaimana cara kita supaya kita bisa melalui proses pengujian ini, melalui proses pengujian untuk membedakan kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah? Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, datanglah kepadanya. Mintalah hikmat daripadanya. Kenallah Tuhan dengan baik dan benar. Dan juga kita perlu melalui proses, meskipun sulit, meskipun juga kita sedang berada dalam moment of crisis, kita perlu mengenal kehendak Allah dengan baik. Dan juga kita juga perlu ya melihat tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Melalui firman Tuhan, melalui kejadian-kejadian yang kita alami, melalui pengalaman yang kita alami, dan juga konfirmasi dari orang-orang di sekitar kita, baik berupa nasihat, teguran, dan juga pendapat, untuk bisa mengetahui apakah yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah atau bukan. Bapak Saudara, pada akhirnya Paulus menutup doanya ya di dalam ayat 12-14 yang sudah kita baca tadi, dikatakan, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Saudara sekalian, pada akhirnya Jemaat Kolose perlu menyadari bahwa Allah Bapa
menyediakan jalan keselamatan bagi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia telah melepaskan mereka dari kuasa kegelapan menuju terang kerajaan-Nya yang mulia. Di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Kebenaran yang seperti ini juga perlu ada di dalam gereja-gereja pada masa kini. Supaya ketika ada ajaran-ajaran palsu yang mencoba mempengaruhi kerohanian daripada jemaat di gereja Tuhan, gereja tetap punya pegangan yang benar. Gereja juga tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu tersebut. Termasuk Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masa-masa krisis seperti saat ini, begitu ya, kita perlu kembali melihat bahwa karya Yesus di kayu salib itulah yang menjadikan kehendak Allah sempurna. Sehingga pada waktu ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari Allah, gereja-gereja juga punya pengajaran yang benar untuk memberikannya kepada jemaat Tuhan. Sehingga kita sama-sama sebagai satu tubuh Kristus, kita bisa sama-sama bertumbuh untuk mengenal kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 3 kunci untuk bisa mengenal kehendak Allah. Yang pertama, kita perlu menerima hikmat dari Allah. Yang kedua, kita perlu memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Kita perlu mengenal Allah secara pribadi dan bertemu dengan Dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kehendak Allah, kita butuh proses, tidak bisa instan. Butuh proses pengujian. Bapak Saudara sekalian, memang kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak dapat mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Tetapi syukur kepada Allah. Oleh karena anugerah-Nya yang besar, Allah telah menebus kita melalui pribadi dan karya Kristus di kayu salib. Sehingga kita bisa datang kepada Allah, kita bisa mengenal Dia dan mengenal kehendak-Nya yang sempurna. Bapak Saudara, di tengah moment of crisis ini, Allah menghendaki supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ia mau kita mencari Dia dan mengandalkan Dia lebih dan lebih lagi. Sebagai masterpiece Allah, mari kita mengenal kehendak Allah. Kita mengenal kehendak Allah dengan baik di tengah moment of crisis ini. Bukan hanya di tengah moment of crisis, tetapi juga sepanjang hidup kita. Kita mengenal kehendak Allah yang baik dan benar itu. Kita juga memohon hikmat daripada Tuhan dan mengisi hati kita dengan aliran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu terus mengenal Allah Sang Pencipta kita dan Juru Selamat kita, juga kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ada pengajaran di luar Alkitab yang mencoba menggerogoti pikiran kita, iman kita, dan kehidupan spiritualitas kita, kita punya dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sebab sekali lagi Allah menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Bapak-Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berhenti untuk menikmati kehadiran Allah dalam hidup kita. Temukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dan didapati kita hidup layak di hadapan-Nya. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, jadilah Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengenal kehendak Allah dengan baik dan benar di tengah moment of crisis maupun di sepanjang hidup kita. Pada akhirnya, ada damai sejahtera Kristus di dalam hati kita ketika kita hidup berpegang pada kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada hari ini mengenai kami mengenal kehendak Allah melalui jemaat Kolose, melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Tuhan yang boleh terus menolong kami untuk bisa mengenal kehendak Allah dengan baik, mengenal kehendak Allah secara utuh di tengah momen-momen krisis yang kami alami, yang mempengaruhi iman dan spiritualitas kami sebagai orang-orang percaya. Sehingga Tuhan, ketika ada pengajaran-pengajaran di luar Alkitab, kiranya kami boleh tetap berpegang teguh kepada kehendak-Mu. Kami tahu kehendak-Mu dinyatakan melalui firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau menjalin relasi yang intim bersama dengan Tuhan untuk bisa mengetahui kehendak-Mu yang sempurna. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh kami lakukan. Kami mau datang kepadamu, meminta hikmat yang berasal daripadamu, mengenal Engkau dengan lebih baik lagi, dan juga kami boleh melalui proses pengujian di dalam mencari kehendak Allah dalam kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sampai di sini, persekutuan doa kita juga sampai di sini.
Mari kita mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita, Allah yang menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.